Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dunia film kali ini dihebohkan juga dengan film Dua Hati Biru yang baru rilis setelah film sebelumnya Dua Garis Biru menuai kesuksesan. Dua Hati Biru menceritakan kehidupan rumah tangga pasangan muda yang makin rumit setelah kehadiran anak semata wayang hasil pernikahan akibat pernikahan di luar nikah. BKKBN merekomendasikan film ini sebagai tontonan yang mengandung banyak hikmah untuk kehidupan. Salah satu hikmah yang dimaksud ialah berpikir matang sebelum merencanakan pernikahan dan rumah tangga yang penuh persiapan. Akankah kehadiran tontonan yang katanya mengedukasi generasi muda tentang pernikahan dan rumah tangga mampu memberi hikmah sebagaimana klaim tadi? Dua Hati Biru adalah kelanjutan kisah pernikahan dini karena KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, yang menggambarkan kehidupan rumah tangga sang pemeran Bima dan Dara yang sesak dalam masalah. Mulai dari sang ibu yang meninggalkan anaknya demi melanjutkan studi ke Korea, ayah bekerja sambil mengasuh anak, orang tua yang juga ikut turut campur, permasalahan ekonomi dan perbedaan pandangan suami istri yang menambah kerumitan permasalahan. Intinya, pesan yang ingin disampaikan adalah nikah muda itu tidak mudah. Butuh kesiapan finansial dan mental untuk membentuk keluarga ideal dan harmonis. Dalam film pertama juga pesan yang hendak disampaikan juga tidak jauh berbeda, bahwa menikah dini dan pergaulan bebas yang kebablasan berakibat buruk pada masa depan. Bagi mereka yang berpandangan sekuler, film Dua Garis Biru maupun Dua Hati Biru merupakan kritik sosial bertema keluarga. Padahal kerumitan masalah dan pernikahan pasangan muda dalam film tersebut bermula dari pergaulan bebas remaja. Karena kebablasan, si remaja hamil lalu terpaksa nikah muda dan gagap dalam menjalani rumah tangga karena ketaksiapan ilmu, mental, juga finansial. Dalam kehidupan nyata, permasalahan seperti film ini sangat marak terjadi. Salah satu buktinya ialah banyaknya angka perceraian pasangan muda. Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik pada tahun 2023 juga mencatat angka perceraian mencapai 516.334 kasus yang dinominasi pasangan muda. Betapa banyak remaja terjebak karena hamil di luar nikah. Menurut juga data Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan nikah anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Sepanjang tahun tersebut, total permohonan dispensasi nikah untuk anak dini tadi pada 2021 meningkat menjadi 59.709. Saudara, film tadi Dua Hati Biru adalah contoh dari perbuatan dua remaja di mabuk cinta dalam dua garis biru. Artinya, yang harus dikritisi sejatinya bukan hanya pesan sosial dan moral, bahkan pernikahan membutuhkan kesiapan finansial dan mental semata, atau generasi harus mendapatkan pendidikan seks sejak dini. Akan tetapi generasi juga harus diajari tentang mematangkan diri dalam memasuki usia akil balik. Pada usia ini kematangan diri terbentuk dari pola pikir dan pola sikap. Pada usia balik mereka harus dibentuk agar memiliki kesadaran terikat dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Namun
Sistem pendidikan hari ini tidak menyeru pada hal itu sehingga tidak mampu membentuk generasi berkepribadian solih dan solihah. Alhasil, banyak generasi kita sudah matang secara biologis, tetapi secara psikologis masih seperti anak prabalik. Usia boleh dewasa, tapi pola pikir masih setara dengan anak TK. Pendidikan seks memang tepat diberikan sejak dini, tetapi tidak dengan paradigma sekuler. Ini karena dalam sekularisme berperilaku dan berekspresi didasari atas kebebasan, bukan aturan agama. Dari sinilah muncul remaja bergaya hidup liberal, sekuler, hedonis, dan permisif. Dari sekularisme ini muncul hukum-hukum sekuler yang menganggap zina karena konsen atau persetujuan kedua belah pihak bukanlah perbuatan pidana. Jika terjadi pemaksaan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual, baru dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam sistem sekuler, lagi-lagi film seperti Dua Hati Biru atau sejenisnya akan terus diproduksi secara komersil, seperti mengangkat cerita yang nyata yang biasa terjadi di sistem hari ini. Tersebab fungsi film tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi ada pesan, nilai, atau propaganda yang hendak disampaikan dalam film tersebut. Produksi film yang dibuat tidak akan jauh dari nilai dan propaganda ideologi kapitalisme sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.